Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furudin Arazi, bisa dipanggil Arazi, asal Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 10814-142. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Representasi Komunikasi Politik dalam Film The Trial of Chicago 7 dengan subjudul Studi Kualitatif Analisis Semiotika John Fish mengenai representasi komunikasi politik dalam film The Trial of Chicago 7. Sedikit bercerita tentang film The Trial of Chicago 7. Film ini menceritakan tentang proses persidangan 7 orang aktivis dari kelompok yang berbeda dan anti perang Vietnam pada tahun 1968 yang dituduh oleh pemerintah federal atas dugaan memicu kericuhan pada saat aksi damai di Konvensi Nasional Demokrat di 1968. Dalam beberapa adegan yang terdapat di film The Trial of Chicago 7 itu terdapat komunikasi politik di mana demonstrasi yang berakhir ricuh yang akhirnya menimbulkan kasus persidangan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, lalu sedikit fakta tentang film The Trial of Chicago 7 itu adalah film yang diadaptasi dari kejadian nyata pada tahun 1970 di bulan Februari. 5 dari 7 anggota The Trial of Chicago 7 dinyatakan bersalah. Namun pengadilan banding membatalkan hukuman tersebut pada tahun 1972 dan menjadi evaluasi badan hukum di Amerika karena kejadian tersebut. Maka dari itu, saya membentuk representasi komunikasi politik menggunakan teori John Fish. Lalu fokus penelitian, bagaimana representasi komunikasi politik dalam film The Trial of Chicago 7. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana komunikasi politik pada level realitas, representasi ideologi dalam film The Trial of Chicago 7. Dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui makna komunikasi politik level realitas, representasi ideologi dalam film The Trial of Chicago 7. Kegunaan penelitian, manfaatnya adalah ingin memberikan masukan ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam berbagai genre film, khususnya film politik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru mengenai genre film historical legal drama, terkhusus dalam melakukan komunikasi politik sesuai dengan sudut pandang ilmu komunikasi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Lalu, manfaat praktis diharapkan memberikan wawasan mengenai komunikasi politik berdasarkan persepsi masyarakat di kemudian sosial, beserta fakta yang ada dalam film tersebut, dan menjadi landasan untuk penelitian berikutnya mengenai representasi komunikasi politik di dalam dunia film ke depannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai realitas, representasi, ideologi dari setiap adegan yang terdapat di dalam film. Rangka penelitiannya adalah representasi komunikasi politik, lalu ada analisis semiotika John Fish, itu ada 3, yaitu realitas, representasi, ideologi, lalu ada The Trial of Chicago 7, dan juga pada akhirnya menjadi representasi komunikasi politik dalam film The Trial of Chicago 7. Saya menggunakan metode kualitatif, triangulasi data, semiotika John Fish, dan komunikasi politik. Temuan penelitian dan pembahasan itu terkandung dalam 6 scene, ya, yang bisa dilihat di sini. Lalu juga menggunakan studi pustaka, ya, mengumpulkan data melalui jurnal-jurnal online, lalu juga melalui dokumentasi, film, dan juga jurnal-jurnal online yang berkaitan dan juga bisa mengembangkan proses penelitian ini. Kesimpulannya, level realitas dilihat dari level realitas dalam film The Trial of Chicago 7, yaitu bisa dilihat dari potongan-potongan film, itu dari penampilan, kostum, lingkungan, kode kelakuan, lalu ada kode gestur, kode ekspresi, dan dialog. Jadi realitas dapat ditunjukkan dengan menandakan seni berbicara yang terjadi di dalam debat ruang sidang untuk saling mempengaruhi sehingga merupakan aktivitas antar persona. Kemudian menjadi kegiatan komunikasi politik, yaitu berpidato di depan umum di saat scene di mana demonstran melakukan aksi demonstrasi. Dan makna komunikasi politiknya pun terkandung menjadi 3 jenis retorika. Yang pertama retorika deliberatif, yaitu lalu ada retorika forensik, dan juga retorika demonstratif. Makna pesan dari komunikasi politik melalui konflik serta ucapan-ucapan di dalam scene yang sudah ditemukan dalam film tersebut. Lalu ada level representasi, yaitu kode kamera. Ya, berbagai teknik itu menggunakan teknik yang berbeda-beda pengambilan gambar. Itu bisa dilihat dari 2 shot, 3 shot, close up, eye level. Jadi dialog-dialog yang digunakan pada para pemeran ini sudah ditentukan dalam film, terbilang expert komunikator, serta memiliki daya tarik seperti komunikasi persuasif. Lalu level ideologi yang muncul pada pemeran di scene
tersebut itu sudah ditentukan dalam tingkat ideologi kelas seperti kelas, materialism, individualism, dan ras. Di antaranya Tom, nama aktivis lainnya, memiliki kepercayaan untuk menciptakan revolusi perdamaian dan keadilan bagi kelas sosial dan rakyat negaranya. Tingkat ideologi yang menandakan kode sosial tergolong membela kelas, yakni teman-teman aktivis dan rakyat anti perang. Schultz dibujuk untuk menjadi jaksa utama, yang awalnya Schultz tidak mau karena mempunyai pandangan ideal terhadap kasus tersebut, tetapi pada akhirnya mau karena bayaran yang besar. Lalu yang pada level ideologinya yang ras itu adalah Black Panthers, ya, Bobby, di mana dia memiliki kepentingan untuk membela ras kulit hitam. Lalu saran teoritisnya, penelitian ini disarankan khususnya untuk mahasiswa Universitas Islam Bandung agar dapat meneruskan penelitian yang serupa mengenai representasi komunikasi politik. Saran praktisnya, peneliti berharap dunia perfilman Indonesia dapat membuat genre diperbanyak lagi yang seperti ini, yang mengenai komunikasi politik dan merepresentasikan scene-scene penting dan banyaknya pesan-pesan film tersebut, serta dapat menjadi pembelajaran bermanfaat bagi para penontonnya. Sekian presentasi saya mengenai skripsi saya yang berjudul Representasi Komunikasi Politik dalam Film The Trial of Chicago 7. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.